Rendah dan dimakan Putri, kita akan berdoa.
hati kami melibatkan ucapan syukur pada sore hari ini Tuhan, untuk kasih setiamu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami, lewat perpanjangan umur, kekuatan, kesehatan, bahkan satu kesempatan yang indah pada sore hari ini, kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Biarlah kasih setiamu mengerjakan di dalam kehidupan kami menjadi satu kehidupan yang serupa dengan pribadi-Mu. Dan biarlah lewat ibadah ini kami terus diperbarui oleh Tuhan, kami terus dikerjakan oleh Tuhan, memiliki satu kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Itulah yang menjadi kerinduan kami, itulah yang menjadi keinginan kami, memiliki satu kehidupan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Tuhan Kau memberkati ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya, dan biarlah berkat-Mu menyatakan lewat hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan pada saat ini, baik leader, singer, pemain musik, ketua LCD yang menaikkan doa, demikian pula hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau sucikan kami, Kau kuduskan kami, terlebih pengurapan dalam-Mu yang Kau nyatakan lewat hamba-hamba-Mu ini. Gapa yang kami boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Saudara-saudara kami yang lain yang saat ini mungkin masih dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini, biarlah Tuhan Kau jaga, melindungi, Kau sertai. Segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Kalau pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan ingin meraup berkat Tuhan yang Kau sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun, kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami sore hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan. Mari bersama kita katakan, amin. Amin, saudara. Sebab kita ini adalah milik Tuhan, kita adalah kepunyaan Tuhan, dan kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kita boleh mengharapkan sesuatu yang lebih indah. Tapi ketahuilah bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang paling indah dalam kehidupan kita. Karena Tuhan adalah Tuhan yang indah. Kita pujikan Kau yang indah.
kehidupan kita dulu sampai sekarang ini. Tuhan masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, meskipun banyak virus di sekitar kita, tapi kita tetap bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan bagi kita. Kita akan lanjut dengan pujian sebab Tuhan baik. Mari kita pujikan kita. Kita persiapkan hati kita, pikiran kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita pujikan tenang bersama.
kebenaran firman Tuhan yang akan membentuk dalam kehidupan kita sesuai dengan gambarnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang bersyukur Tuhan karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang kita bisa mengerti, Allah yang begitu akan kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia pada setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini yang Tuhan berikan pada setiap kami untuk kami ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji mempermuliakan nama-Mu. Telah terpuji-pujian kami Tuhan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Ini Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Dan yang Kau jamah setiap hati kami, mensucikan kuduskan setiap hati kami, layakkan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan sebagaimana tanah yang subur, tentu siap menerima benih-benih kebenaran firman-Mu. Serahkan hamba-Mu, sebentar akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Dan yang Kau jamah hamba-Mu, Kau berikan hikmat-Mu, marifat-Mu yang dari surga Tuhan. Biarlah hamba-Mu dapat membuka rahasia-rahasia firman-Mu Tuhan. Oh Tuhan, biarlah Tuhan Kau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu kepada kami sebagai umat-Mu di tempat ini. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu Kau bentuk kehidupan kami, Kau perbarui kehidupan kami. Biarlah iman hati kami Tuhan semakin bertumbuh dalam pengiringan kami kepada Engkau. Jika ada sisa kuasa iblis, kuasa kegelapan dan tetap ini yang hendak mencuri kebenaran firman-Mu, dan bersatu hati menjadi dalam nama Yesus Kristus, kami usir, kami tengking Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu dapat sepenuhnya kami terima. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berfirmanlah dan kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan pada sore hari ini, malam hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah PA yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini kita masih berbicara masalah karakter yang berkenaan dengan karakter kita yang harus selaras dengan pribadi Tuhan. Dan saya percaya ketika Tuhan mengerjakan mengubah kehidupan kita, hidup kita selaras dengan Tuhan untuk kebutuhan yang lain, Tuhan akan sediakan dalam hidup kita. Bukankah yang terutama ini kehadiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini untuk mengubah kehidupan kita, untuk membentuk karakter kita dari karakter dosa, dari kodrat dosa diubah oleh Tuhan untuk kita memiliki kodrat ilahi yang ingin Tuhan kenakan di dalam kehidupan kita. Dan ini harus kita alami dalam hidup kita. Tidak hanya sebatas kita beriman, tidak sebatas kita percaya kepada Tuhan tanpa ada perubahan dalam kehidupan kita. Berarti kita meleset dari sasaran yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Karena kalau berbicara masalah keselamatan, itu artinya dikembalikan kepada rancangan Tuhan semula sebelum Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Nah, sementara kita dikirim ke sana, saat ini kita sedang dituntut, dipimpin oleh Tuhan untuk menuju ke sana, memiliki satu kehidupan yang mulia yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan sebabnya biarlah kita terus memiliki hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, yang mengerjakan kita, yang membentuk kita, yang mengubahkan kehidupan kita ini sesuai dengan gambarnya. Nah, sementara ini kita sedang diproses oleh Tuhan untuk menuju ke sana. Dan pembentukan ini tidak bisa spontanitas, bisa labil langsung jadi. Enggak, lewat sebuah proses. Dari hari ke sehari, perubahan itu harus nyata dalam kehidupan kita. Jadi kalau saat ini, yaitu berbicara masalah dicaci maki, tidak membalas dengan caci maki, sudah saya jelaskan. Tuhan Yesus memberikan teladan dalam kehidupan kita secara langsung. Jadi Tuhan tidak ada di surga,
memberikan hal ini kepada kita, tetapi Tuhan memberikan teladan secara langsung ketika Dia menjadi manusia yang sama seperti kita. Dia juga punya perasaan yang bisa tersinggung, punya perasaan yang bisa tersakiti. Ketika Dia dicaci maki, tidak membalas dengan caci maki. Dan itu diteladankan dalam kehidupan kita. Kalau kemanusiaan Tuhan Yesus bisa melakukan hal ini, berarti kita pun juga bisa dan harus bisa. Dan justru Tuhan menunjukkan hal ini akan keilahiannya, menunjukkan akan kebesarannya, menunjukkan akan kemuliaannya, bahwa Dia adalah anak Allah. Ketika Dia dicaci maki, tidak membalas dengan caci maki. Demikian pula dalam kehidupan kita. Kita ini adalah anak Allah. Kemarin saya sebutkan anak bangsawan. Jadi tidak patut kalau kita ini ketika dicaci maki untuk membalas dengan caci maki. Lalu yang saya heran, ada anak Tuhan yang justru bangga ketika dia tersakiti, dia labrak dan mengatakan biar kapok. Loh, itu disaksikan. Seharusnya kalau melakukan seperti itu, seharusnya itu malu. Kalau anak Tuhan melabrak, kalau anak Tuhan itu membalas caci maki dengan caci maki, malah justru disaksikan, malah diceritakan kesana kesini, kelihatannya bangga. Anak Tuhan tidak mengerti kehendak Tuhan. Seharusnya dia malu karena hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ingat, kalau kita dicaci maki, kita difitnah, ya kita diomongi orang yang tidak sesuai dengan keberadaan kita, mari kita tunjukkan bahwa kita itu anak bangsawan. Kita anak Allah, tidak patut kalau kita membalas. Dan sudah saya memberikan contoh, tidak hanya dilakukan oleh Tuhan, juga dilakukan oleh Daud. Ketika dia juga dicaci maki oleh Simei, walaupun dia raja, kalau dikatakan habiskan dia, habiskan. Wong dia dikawal banyak orang saat itu. Tetapi Daud juga bisa menerima apa yang dilakukan oleh Simei. Dan contoh yang kedua adalah Rasul Paulus. Dalam 1 Korintus dia mengatakan, kalau aku dicaci maki, aku memberkati. Kalau aku difitnah, aku sabar menjawab dengan ramah. Ya biarlah kebenaran ini nyata dalam kehidupan kita. Saya sudah melewati ini. Kalau saya mengajar ini, saya alami ini. Saya praktek lebih dahulu. Dan itu sudah nyata dalam kehidupan saya. Jadi jangan sampai kita ini terbawa. Ketika orang mencaci maki kita, kita ikut ke sana. Lalu apa bedanya kalau kita juga terbawa oleh mereka? Kalau kita difitnah, kita harus menjawab dengan ramah. Ketika kita disakiti, kita mengasihi. Kalau justru kita melakukan ini, kita harus dapat mengendalikan mereka. Bukan kita yang terpancing dalam kekerasan hatinya, tetapi kita yang harus mengendalikan mereka. Ternyata itu bisa berhasil. Jadi kalau orang itu keras, jangan dilawan dengan keras, harus dilawan dengan kelembutan. Akhirnya bahasa mereka itu langsung turun, tidak kenceng lagi. Nah, sebab jangan terpancing ketika orang itu berbicara kasar, berbicara keras dengan kita ikuti dengan keras.
Kalau begitu ya sama saja. Kalau begitu ya sami mawon kita dengan mereka. Apa bedanya kita ini menjadi anak-anak Allah? Kita menjadi anak-anak bangsawan kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus berbeda. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan dalam kehidupan kita yang harus kita lakukan. Dan itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, supaya kita ini dapat menjadi saksinya Tuhan. Biarlah Tuhan itu hidup dalam kehidupan kita. Jadi namanya bersaksi itu tidak harus berbicara tentang Tuhan Yesus. Ya kalau ibu-ibu ngumpul, mungkin ngantar anaknya sekolah dan lain sebagainya, nggak usah ngumpi di sana, nggak usah banyak bicara di sana. Justru tunjukkan kehidupan kita itu memiliki satu kehidupan yang berbeda. Kalau ada orang berbicara kasar, kita jawab dengan lemah lembut. Itu namanya menjadi saksi. Menyaksikan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus saat itu nyata dalam kehidupan kita. Banyak orang yang sekarang ini, banyak orang yang pintar, banyak pintar ngomong masalah kita. Tidak salah, kita ya harus bisa mengerti. Tetapi lebih daripada itu, biarlah kehidupan kita yang nyata ini harus jadi berkat. Lewat perubahan karakter yang ada dalam kehidupan kita. Nah, kalau kemarin saya berbicara masalah Paulus yang terakhir itu, ya, dari latar belakang yang keras, yang ganas, Alkitab menyatakan, tetapi mengapa dia bisa berubah seperti ini? Ya karena dia mau diubah oleh Tuhan. Nah itu sebabnya dia dipakai oleh Tuhan. Dan tentunya harapan Tuhan itu dalam kehidupan kita juga sama. Paulus sudah tidak ada saat ini, tetapi pekerjaan Tuhan itu harus tetap berlangsung sampai Tuhan Yesus datang. Kalau Paulus sudah tidak ada, Anda, kita, saya menjadi Paulus akhir zaman yang mau diubahkan oleh Tuhan, menjadi alatnya Tuhan, menjadi perpanjangan tangannya Tuhan untuk menjangkau dunia ini yang masih hidup di dalam kegelapan. Karena dia mau diperbarui. Mari kita baca langsung Efesusnya. Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal 4 ayat 23. Supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dosa dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan iblis. Orang yang mencuri janganlah mencuri lagi, tetapi baiklah yang bekerja keras melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Sekarang kita akan berbicara masalah perkataan. Jadi maki itu kan berkenaan dengan perkataan. Kenapa Paulus itu bisa seperti ini? Karena dia mau berubah, ya, mau diperbarui oleh Tuhan, mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangannya Tuhan. Ya.
kita, terus hidup kita sama seperti dulu. Enggak. Kita semakin pintar, semakin mengerti akan istilah kita. Saudara, semakin banyak dituntut kalau hidup kita nggak sesuai dengan kebenaran yang kita tahu. Ya untuk kita, ya khususnya yang bawakan renungan, ya guru-guru sekolah minggu, itu kan banyak tahu tentang kebenaran, banyak tahu tentang isi Alkitab. Tetapi jangan hanya sebatas tahu. Ketika kita banyak tahu, semakin banyak kita dituntut sesuai dengan kebenaran yang kita tahu, sesuai dengan kebenaran yang kita mengerti. Kalau kita hanya tahu, hanya mengerti, nggak melakukan, dalam Yakobus sana katakan guru itu hukumannya tambah berat. Jadi tanggung jawab kita tambah. Jadi kalau kita diberikan kepercayaan Tuhan untuk mengerti akan kebenaran, jangan hanya kita paham, jangan hanya kita mengerti, tetapi kita harus menghidupi kebenaran itu dalam kehidupan kita. Karena banyak tahu, kita banyak dituntut. Wah, kalau begitu nggak usah tahu supaya nggak banyak dituntut. Kalau nggak ngerti Alkitab itu disebut orang bodoh. Ya kan begitu kan? Nggak ngerti kan namanya orang bodoh. Ada 5 perawan yang bijaksana, ada 5 perawan yang bodoh. Yang bijaksana masuk dalam kesukaan Tuhan, yang bodoh ditinggalkan karena tidak mengerti kehendak Tuhan. Kita harus banyak mengerti akan kebenaran dan kita lakukan. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Jadi semakin kita belajar, semakin mengerti kehendak Tuhan, dan kita semakin dituntut untuk menghidupi firman itu dalam kehidupan kita. Jadi malah bukan semakin bangga terus kita tinggi hati karena banyak mengerti. Di balik semuanya itu banyak tuntutan yang harus kita kerjakan. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kelebihan di dalam kehidupan kita, ya semakin banyak Tuhan itu menuntut hidup kita. Ya kalau kita diberikan kepercayaan Tuhan, mungkin kelimpahan materi kita. Kalau itu tidak digunakan untuk kemuliaan Tuhan, kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Ada satu tujuan, supaya lewat berkat itu kita bisa mengerjakan pekerjaan. Itu kalau dalam bentuk materi. Nah, kalau kita diberikan kesehatan oleh Tuhan, Tuhan juga punya tujuan supaya kesehatan kita itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kesenangan kita. Apalagi di tengah-tengah masa pandemi seperti ini, kalau kita sampai hari ini sehat, itu adalah anugerah Tuhan. Nah, itu jangan iman tenaga ini untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan kesehatan untuk kita, mari kita gunakan kesehatan kita itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Jadi Tuhan itu memberikan sesuatu dalam kehidupan kita, itu punya satu tujuan dalam hidup kita, supaya kita bisa menjadi saksinya Tuhan dan melebarkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Sesuai dengan doanya Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal yang ke-5. Nah, jadilah kehendakmu di surga dan di bumi seperti di surga. Kita ubah suasana bumi yang kacau balau ini supaya suasana surga itu nyata, yang dimulai dari kehidupan keluarga kita,
Kita memang belum masuk surga, tetapi suasana surga itu harus nyata dalam kehidupan kita. Kalau suasana surga itu ada dalam kehidupan keluarga kita, kita menjadi berkat. Suasana itu juga bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kita harus bisa menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah dunia yang gelap, yang kacau saat ini, banyak orang yang gelisah, banyak orang yang takut hari-hari ini. Nah, biarlah kehadiran kita itu boleh mengubah paradigma mereka dalam menghadapi situasi dan kondisi yang belum menentu saat ini. Kan kita juga nggak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Kan masih menjadi misteri. Jadi kita di tengah-tengah situasi seperti ini, yuk marilah kita menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini, karena banyak orang yang saat ini dilanda dengan ketakutan, dilanda dengan kegelisahan, dilanda dengan kekhawatiran. Bagaimana kalau situasi seperti ini berkepanjangan? Kan banyak orang yang bertanya-tanya sampai hari ini. Justru dalam kondisi yang seperti ini, kehadiran kita harus bisa menyejukkan. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Nah itu sebabnya Roma pasal 12, yuk kita baca. Roma 12 ayat yang ke-17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi tidak ada permusuhan, harus berdamai dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika satu lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini ya kawan. Ya, ayat ini tidak mudah untuk kita lakukan. Ya. Tetapi harus kita lakukan, kita berusaha. Jadi kebenaran ini harus kita hidup. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin perselisihan dan lain sebagainya, kita harus mengendalikan mereka, jangan terjadi perselisihan. Haruslah kamu membangun perdamaian kepada semua orang. Apalagi kalau sesama satu gereja, jangan ada perselisihan. Toh kalau ada masalah itu biasa, harus cepat diselesaikan. Bukankah Matius pasal 5 itu mengatakan sifat anak Allah itu adalah memperdamaikan, tidak bermusuhan. Ya. Malah di sana dikatakan, ya, kita tidak ada hak untuk menuntut pembalasan. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Jadi kita tidak ada hak untuk membalas. Kalau mereka menjahati kita, mereka berbuat jahat dengan kita, biarlah kita tetap berbuat baik. Itu yang harus kita lakukan. Masalah pembalasan itu nanti urusannya Tuhan. Kalau jujur kita membalas, kita merampas haknya Tuhan, karena itu bukan hak kita. Nah. Jangan sampai kalah. Ayat yang terakhir. Ya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan.
Kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Tuh, hidup di dalam dunia saat ini yang penuh dengan kekerasan saat ini, untuk menghidupi firman itu membutuhkan satu perjuangan dan kemauan yang kuat. Ketika kita disakiti, ketika hati kita dilukai, kita harus tetap bisa berbuat baik. Bahkan ayat 20, kalau mereka lapar, berilah dia makan. Pernahkah ini menjadi pengalaman kita? Kebenaran ini. Ketika ada orang yang menyakiti kita, ketika ada orang yang merugikan kita, melecehkan kita, ya, mencemarkan nama baik kita, lalu kita ajak keluar, yuk makan bareng-bareng yuk. Kalau mereka haus, yuk kita ngopi bareng. Jadi Tuhan tidak menginginkan kehidupan kita itu ada permusuhan. Hidup itu hanya satu kali. Hidup itu bukan untuk mencari permusuhan, tetapi hidup itu mencari persaudaraan. Nah, jadi kalau saudara dilukai, disakiti, ingat, saya ini anak bangsawan, ya, punya tatanan hidup yang berbeda dengan mereka. Kalau mereka melakukan itu karena mereka nggak ngerti kebenaran. Nah, kita yang mengerti kebenaran nggak boleh membalas. Kalau kita yang mengerti kebenaran ikut terpancing dengan mereka, berarti ya kita sama saja. Apa bedanya kita ini disebut anak-anak Allah? Kita mendengarkan firman Tuhan ini kan sudah berulang-ulang kali. Ya kenapa kok diulangi terus? Ya karena kemampuan daya pikir kita itu terbatas. Coba nanti saudara ulang ya. Mungkin pembahasan ayat aja yang kita bahas malam ini belum isinya, ayat atau aja belum tentu ingat. Ya, karena sudah mikir lombok, mikir biaya sekolah anak dan lain sebagainya. Tapi pembahasannya ayat apa ya nggak ngerti lah. Pokoknya datang ke gereja. Ya, jangan harus paham. Ya, begitu kan. Kita harus berbeda. Kita punya tatanan hidup yang berbeda. Ya. Jadi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, begitu kan. Kalau Rasul Paulus bisa melakukan seperti ini, ya, karena Paulus mengalami pembaruan dalam kehidupan. Ya, Paulus bisa menguasai dirinya. Jadi surat Roma ini juga tulisan Paulus, Rasul Paulus. Dia tidak hanya menjadi alatnya Tuhan untuk menulis surat ini, tetapi surat ini menjadi landasan hidup mereka dan mengubah hidup mereka nyata dalam hidup yang nyata hidupnya. Nah, bahwa dia dapat mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Penguasaan diri itu sangat penting. Kita bisa menjadi orang yang berprestasi. Kalau anak sekolah berprestasi, kalau pengusaha menjadi pengusaha yang sukses, bisa mengalahkan pengusaha-pengusaha yang lain. Tetapi orang-orang seperti ini belum tentu bisa mengalahkan dirinya sendiri. Itu jauh lebih hebat. Orang bisa mengendalikan diri itu lebih daripada seorang pahlawan. Amsal 5 ayat 16. Kenapa mereka bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan? Karena dia bisa mengendalikan dirinya. Jadi pengendalian diri itu sangat penting dalam kehidupan kita.
Ya, Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ya, merebut kota itu sama dengan pahlawan. Bisa menguasai. Orang bisa menguasai kota. Orang bisa menguasai orang lain. Mungkin karena kekuatannya, karena kemampuannya, karena kepintarannya, bisa mengendalikan orang lain, bisa menguasai orang lain. Tetapi lebih hebat lagi kalau orang itu bisa menguasai dirinya. Jadi pengendalian diri itu sangat penting dalam kehidupan ini. Jadi kalau orang dicaci maki tidak membalas dengan caci maki, salah satunya karena dia bisa mengendalikan diri. Mengendalikan diri diwujudkan juga tadi dalam kesabaran. Harus sabar. Ya. Kesabaran itu bisa terwujud dalam kehidupan kita ketika kita harus melewati ujian. Kalau suami mungkin digoda istrinya, kita sabar enggak? Ya. Mungkin kalau istri digoda suaminya, ya udah tahu mungkin menjengkelkan, mungkin menyakitkan hati, mengecewakan. Tapi bisa enggak belajar sabar? Kalau mungkin suaminya keras, bisa enggak mengendalikan suaminya yang keras, akhirnya bisa lembut? Sama. Mbak istri pun kalau marah, aduh, bisa sembarang kali dibanting. Jadi pokoknya suaminya jangan dibanting. Karena ada istri yang begitu, kalau mau marah piring dibanting, ada piring terbang, sandal terbang. Pokoknya jangan suaminya aja yang dibanting. Apalagi itu latar belakangnya kebulan, waduh, remuk suaminya. Harus belajar sabar. Ya. Terutama keluarga dulu loh. Menghadapi keluarga saja kita ini kan seringkali tidak sabar. Nanti kalau kita bisa, baru kita bisa sabar terhadap orang lain. Kalau saya ini nggak bisa sabaran tentang pekerjaan. Kalau saya nyuruh nggak cepat dikerjakan, nah kerjakan sendiri. Apalagi kalau di rumah, itu saya senang semua itu bangun pagi. Walaupun nanti dikerjakan, ya siang saya nggak suka menunda waktu, menunda kesempatan itu saya nggak suka. Semua harus dikerjakan pagi, nggak mau dikerjakan, saya berikan tugas saya kerjakan sendiri. Dan apalagi kalau berkenaan dengan pelayanan, dengan pelayanan. Kalau sebelumnya sudah saya atur sedemikian rupa. Jadi misalkan Rabu ini ada ibadah sore, kalau misalkan siang harus beres gitu. Kalau ada sesuatu yang mendadak sore, saya tidak lapar. Saya siapkan firman sebelumnya. Jangan sampai tugas-tugas pelayanan sampai terjadi. Kalau tidak salah itu dalam Yesaya, wahai orang yang lalai dengan pekerjaan. Wah, ada ancaman di sana. Itu paling menakutkan. Artinya pelayan pekerjaan Tuhan harus ditangani dengan serius. Tidak boleh lalai. Jadi kalau Tuhan memberikan kepercayaan kita dalam bentuk apapun, harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, harus dengan serius. Jangan ada yang lalai, padahal lupa. Itu sebabnya dicatat. Kalau dapat tugas, ya jangan sampai lalai melakukan tugasnya.
Ya seperti hari Senin. Kalau kurang, misalkan paling tidak itu 3 minggu, itu sudah memikirkan nanti apa ya untuk Senin berikutnya, karena 6 bulan. Jauh hari bisa persiapkan. Sedangkan saya paling bantuan terus sudah dijadwal, jadwal habis, terus memberitakan data, kan nggak suka. Seperti itu. Ya sebabnya yang diberi kepercayaan untuk menjadwal, perhatikan. Jangan sampai pelayanan itu sifatnya dadakan. Sebab orang dadakan dengan sudah mempersiapkan diri itu hasilnya tetap berbeda. Apalagi kalau sudah jauh-jauh hari mengerti, dia akan berkumpul. Walaupun mungkin pujian itu tidak mudah. Jangan meremehkan pujian. Cari lagu itu tidak gampang. Soalnya harus ada temanya. Sama seperti menyampaikan firman Tuhan dalam bentuk pujian. Harus ada tema. Temanya apa ya pujian yang saya kerjakan? Harus ada tema. Sama seperti membela firman Tuhan, mempersiapkan firman Tuhan sama, cuma bedanya dalam bentuk pujian. Kan kalau sudah siap itu kan beda. Kalau dadaan sudah meleset pasti, pokoknya nyanyi. Oh iya, nggak ada pergumulan dalam pelayanan. Ini pekerjaan Tuhan. Supaya apa yang kita kerjakan itu bisa menjadi ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Tapi berbicara tentang penguasaan diri, sama seperti Rasul Paulus. 1 Korintus pasal 9. Jadi orang yang menguasai diri itu lebih daripada seorang pahlawan. Rasul Paulus pun juga berusaha untuk itu. Dia tidak hanya mengajar. Galatia pasal yang kelima, 1 Korintus pasal 9. Ada 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi tidak hanya pendengarnya dituntut untuk melakukan, tetapi pemberita itu harus lebih dulu dituntut. Nah, itu sebabnya Rasul Paulus katakan, aku dilatih tubuhnya untuk dapat menguasai seluruhnya. Tujuannya apa? Supaya sesudah memberitakan, kalau hanya memberitakan bisa ditolak oleh Tuhan. Sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini ketakutan Paulus. Kalau dia tidak bisa menghidupi kebenaran itu dalam hidupnya. Jadi bukan hanya jemaat yang mendengarkan loh yang dituntut, pemberita lebih dulu dituntut. Kalau tidak melakukan, ditolak oleh Tuhan. Wah, ini yang sangat mengerikan. Nah, itu sebabnya dia berusaha untuk menguasainya. Memberitakan Injil memang pekerjaan yang mulia. Tetapi tidak sebatas kita untuk memberitakan, tetapi kita sendiri harus menghidupi kebenaran itu. Apalagi pelayan-pelayan Tuhan ini tidak sama seperti guru di sekolah. Kalau guru di sekolah hanya cukup mengajar, ya setelah itu sudah. Bahwa hidupnya tidak karu-karuan, ada peduli, yang penting mengajar. Memberikan materi pelajaran sesuai dengan jadwal. Bagaimana kan? Harus dituntut untuk melakukan dan ditolak. Jadi tidak mudah ya.
Jadi untuk menyampaikan kebenaran itu punya tanggung jawab yang besar di hadapan Tuhan. Nah, itu sebabnya kita pun juga belajar untuk menguasai diri. Artinya melakukan apa yang kita sampaikan, supaya setelah kita melayani nanti ada kemuliaan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita ditolak. Jemaat yang mendekat masuk surga, kita pemerintahnya malah ditolak. Jangan seperti jauh. Yo Surabaya, 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 Surabaya. Wah, apa ke Surabaya? Calonnya sendiri nggak berani. Yo surga, 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 masuk surga. Semua masuk surga, dia sendiri nggak masuk. Calon. Ini mengerikan. Jadi pemerintah itu tanggung jawabnya besar. Ya, juga harus hidup di dalamnya. Malah harus lebih dulu untuk malah melakukan tuntutannya di hadapan Tuhan seperti itu. Kalau enggak, hanya memberitakan kok, nggak bisa melakukan atau nggak bisa menguasai dirinya, ditolak oleh Tuhan. Ya, biar Roh Kudus memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Dan pengendalian diri itu adalah salah satu buah Roh Kudus. Ya mungkin satu ayat lagi ya, kita selesaikan satu ayat. Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat 22. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi orang yang bisa menguasai ini adalah buah Roh, ya. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini buah Roh. Jadi setiap anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus itu harus diwujudkan dalam satu tindakan di mana dia itu menguasai diri. Walaupun di sana banyak, ada 9 buah Roh. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang dituntun Roh Kudus, hidup dalam kasih, hidup dalam sukacita, damai sejahtera, sabar, kemurahan, baik, setia, ya termasuk setia. Nah, setia ibadah itu wujud orang yang dikendalikan Roh Kudus. Karena tidak mungkin Roh Kudus mendorong kita untuk kita bisa hadir di tempat ini. Maunya David itu kan tinggal di rumah, ya kan? Nah, tapi Roh Kudus menggerakkan. Saya yakin saudara digerakkan Roh Kudus untuk bisa hadir untuk beribadah kepada Tuhan, untuk mewujudkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Itu adalah karya Roh Kudus. Ya. Demikian pula penguasaan diri. Ini buah. Itu hasil orang itu dikuasai Roh Kudus dalam hidupnya. Kalau orang itu hanya bisa berbahasa roh, tapi tidak bisa mengendalikan dirinya, dan tidak ngerti itu apa. Karena sekarang ini kan banyak Roh Kudus itu hafalan, bahasa roh itu hafalan. Satu gereja bahasanya sama. Padahal kita tidak mengajar seperti itu sesuai dengan apa yang dikatakan roh. Apalagi kalau ada sekolah bahasa roh. Jadi tidak hanya les bahasa Inggris, ada les bahasa roh. Nah itu tambah aneh. Kalau ada seperti itu ya jelas menyesatkan, karena tidak sesuai dengan Alkitab. Dan kalau orang itu dipenuhi Roh Kudus, tidak hanya dia bisa berbahasa roh, harusnya dia bisa mengendalikan dirinya. Ya supaya lewat kehidupan kita ini nama Tuhan dipermuliakan. Dan kehidupan Kristus itu harus semakin nyata dalam hidup kita. Ini tujuan Tuhan, memberikan Roh Kudus dalam kehidupan kita supaya kita mampu melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan. Ya, coba pribadi Tuhan Yesus itu nyata dalam kehidupan. Ya. Biarlah kita semua diberikan kemampuan oleh Tuhan
untuk bisa menghidupi kebenaran ini, dan lewat kehidupan kita akan semakin banyak orang yang mengenal kepada Tuhan karena kita memiliki tatanan hidup yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita pujikan satu pujian Tuhan yang sempurna.
Tuhan kita, Tuhan Tuhan yang sangat berkuasa dalam kehidupan kita. Saya dan Bapak Aris tampil ke depan untuk pimpin kita di dalam doa. Malam hari ini Tuhan, kembali kami boleh menerima berkat-Mu melalui penyampaian firman. Sudah kami terima pada ibadah pada malam hari ini. Tuhan, Kau mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah warga kerajaan Allah. Kami adalah bangsawan yang di mana sifat dan karakter kami tidak seperti dunia, tetapi segala tindakan dan tingkah laku kami Tuhan penuh dengan pengendalian diri, di mana di situ Tuhan kami boleh menjadi berkat, boleh menjadi kesaksian melalui sikap, perbuatan dan tutur kata kami Bapa. Biar Tuhan karya Roh Kudus-Mu sendiri yang akan menyempurnakan Tuhan penyampaian firman-Mu di dalam kehidupan kami untuk boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami persembahkan hamba-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan semakin memberkati hamba-Mu lebih dahsyat dan lebih hebat di hadapan Bapa. Memberkati kehidupan keluarganya, maka kehidupan keluarganya juga boleh menjadi saluran berkat-Mu. Kami persembahkan juga sidang jemaat Tuhan, biar kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman. Terima kasih Bapa atas berkat kemurahan yang kami terima pada malam hari ini. Segala puji hormat kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa ini kami naikkan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, masalah kegiatan ibadah. Hari Jumat ada ibadah pemuda dimulai jam 6.15 di tempat ini. Hari Sabtu latihan untuk single leader maupun tugas kali ini. Lalu Minggu seperti biasa jam 7 ibadah raya pertama. Jam 9 ibadah raya yang kedua. Segala puji syukur bagi. Silakan sebagai berdiri.
puji dan syukur hanya kami persembahkan kepada Tuhan untuk kasih-Mu yang sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami cara berselewah ibadah ini mulai dari awal hingga selesai. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami tetap menyerahkan kesehatan Ibu Gembala dalam tangan-Mu. Demikian pula untuk Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Untuk kelanjutan pembangunan tempat parkir dalam tangan kami serahkan. Kiranya Tuhan buka jalan dan menggerakkan orang-orang yang terbeban untuk pelayanan ini, sehingga pembangunan ini dapat dilanjutkan kembali. Kami menyerahkan untuk hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan malam hari ini. Tuhan Kau memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Berkati lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintah yang ada di daerah, diberikan hikmat oleh Tuhan supaya mampu membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Upaya pemerintah untuk memutus rantai penularan COVID-19 dengan menurunkan vaksin dan mengimbau setiap masyarakat memperhatikan protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitasnya, supaya dengan upaya ini negeri ini segera bebas dari penularan COVID-19. Kami serahkan ibu-ibu yang menanti kelahiran putranya, baik untuk Ibu Dini, kami serahkan Ibu Yayu, kami serahkan untuk Saudari Devi, untuk Saudari Lina dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati dengan kekuatan dan kesehatan, baik ibu maupun janin yang ada di dalam kandungannya, hingga waktu yang ditetapkan oleh Tuhan, semuanya melahirkan dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu dalam tangan-Mu, baik yang hadir malam ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota, di luar kota. Tuhan tetap jaga, lindungi serta tuntun dan bimbinglah mereka tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran, tatapan hati yang setia dan mengasihi kepada Tuhan, dimanapun mereka berada, selalu membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Rumah tangga, keluarga, kehidupan hingga jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Dalam usaha pekerjaan Tuhan, tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Peliharakan seluruh jemaat-Mu dalam penggambaran Bukit Sion ini dalam kasih-Mu, sehingga tidak ada satu rumah tangga pun yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi, berkatilah mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi baik dalam akademiknya maupun non akademiknya. Bagi sidang jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahannya dan mengembalikan perpuluhannya, kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman. Untuk saudara kami yang sudah menyerahkan miliknya dalam wujud persembahan drum, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Biarlah apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, Tuhan kembalikan sesuai dengan janji firman. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Jaga, lindungi serta kami dalam perjalanan. Tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari malam hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulalah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Yang diberkati Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Selamat Tuhan, Tuhan